Selamat datang di channelnya Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pelang kita, kayak apa kabar buhan pian hari ini? Mudah-mudahan pian lawan keluarga selalu sehat, murah rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Hari ini ulun hendak membawa impian pulang berjalanan kemana ya? Kalau video kemarin kita jalan-jalan ke Taman Cerdas Samarinda, nah hari ini kita lanjut jalan-jalan ke salah satu ikon kota Samarinda juga, yaitu Taman Samarinda. Katanya tempat ini selalu ramai setiap sore sampai malam. Apa memang seasik itu? Yuk ikuti perjalanan ulun hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar ulun tambah semangat lagi bikin videonya. Jadi untuk yang mau jalan-jalan ke Samarinda bisa nih dijadiin video ulun sebagai rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi di Samarinda. Dan buat mereka yang orang Samarinda asli lagi merantau di luar kota, semoga video-video ulun bisa mengobati kangen pada tanah kelahiran. Dan alhamdulillah akhirnya kita udah mau nyampe nih di tempat tujuan, yaitu Taman Samarinda. Sebenarnya ulun udah lama hendak singgah ke sini, tapi baru kali ini ada kesempatan singgah ke sini lagi. Katanya Taman Samarinda ini sudah jadi salah satu ikon kota Samarinda. Banyak warga datang ke sini gasan olahraga santai sampai membawa anak-anak bermain di sini. Oke, lanjut. Sebelum kita ke Taman Samarindahnya, ulun ada informasi penting nih gasan pian yang baru pertama kali datang ke sini. Sekarang pengunjung tidak lagi diperbolehkan parkir di sekitaran taman. Sejak 1 Agustus 2024, area parkir resmi dipindahkan ke Museum Samarinda. Kebijakan ini dibuat pemerintah kota Samarinda untuk mengurangi parkir-parkir liar di sekitaran taman supaya kawasan ini lebih tertib dan nyaman. Jadi, kalau buhan pian datang ke sini, parkirnya cukup di Museum Samarinda. Lalu tinggal jalan kaki nyebrang sebentar menuju taman. Dan nih ulun udah ada di halaman Museum Samarinda. Next time bisa nih kita explore apa aja sih yang ada di dalam Museum Samarinda. Tapi kali ini temenin ulun dulu jalan-jalan ke Taman Samarinda. Kita udah sampai nih di Taman Samarinda. Baru masuk aja suasananya tuh udah langsung terasa berbeda banget. Padahal taman ini tuh berada tepat di tengah kota. Tapi begitu masuk rasanya tuh adem banget. Pepohonannya tinggi-tinggi, anginnya sejuk, suara kendaraan juga tidak terlalu mengganggu. Bener-bener cocok buat melepas penat. Nah, tahukah pian kenapa nama taman ini menjadi Taman Samarinda? Ternyata ada sejarahnya. Dulu masyarakat zaman dulu sering menyebut nama Samarinda dengan sebutan Samarinda. Karena itulah taman ini diberi nama Taman Samarinda menurut versi pemerintah kota Samarinda.
kata Samarinda sendiri adalah sesuatu yang tampak samar-samar dari kejauhan, tapi semakin didekati justru semakin indah dipandang. Unik banget ya, nama yang sederhana tapi punya cerita. Kalau Bu Hanpian belum tahu juga, dulu lokasi taman ini bukan taman seperti sekarang. Sekitar tahun 2014, kawasan ini merupakan lokasi SMPN Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Samarinda. Kemudian kedua sekolah tersebut dipindahkan dan lahannya dibangun menjadi ruang terbuka hijau yang sekarang kita kenal sebagai Taman Samarinda. Dan buat pian-pian nih yang lebih tahu nih asal-usul Taman Samarinda ini, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Dan satu hal lagi yang ulun suka dari taman ini, konsepnya memang berbeda dibandingin taman kota lainnya. Kalau taman lainnya biasanya lebih banyak permainan anak atau bangunannya warna-warni, sedangkan Taman Samarinda ini lebih mengutamakan ruang terbuka hijau. Pepohonan banyak dan rindang, jadi suasananya terasa alami, sejuk dan nyaman walaupun berada di tengah kota. Nah, ulun hendak bertakun ke Bu Hanpian nih, kalau Bu Hanpian sendiri lebih suka taman yang kayak apa nih? Yang banyak permainan anaknya kah, atau lebih suka taman yang hijau dan teduh kayak taman di Samarinda? Coba tulis di kolom komentar lah. Oke, lanjut. Fasilitas di taman ini juga cukup lengkap loh. Ada banyak bangku untuk duduk santai, tempat sampah juga tersedia di berbagai sudut, dan yang paling penting selain pepohonannya, ada juga ikon yang paling terkenal di taman ini, yaitu patung kuda putih yang megah. Kalau siang hari aja udah cantik, apalagi kalau malam hari karena ada lampu-lampu yang menyala di sekitaran patung kuda tersebut. Ditambah juga ada air mancur yang ikut meramaikannya. Tidak heran kalau malam hari tempat ini juga selalu ramai. Di sisi lain taman ada juga monumen berbentuk spiral yang menjulang tinggi. Ini menjadi salah satu ikon kota Samarinda juga. Kalau dipoto dari kejauhan hasilnya cantik banget. Makanya gak heran banyak juga warga Samarinda yang datang ke sini bukan sekedar jalan-jalan, ada juga yang jogging, ada olahraga ringan, ada juga yang sekedar duduk untuk menikmati suasana taman. Jadi kalau ingin olahraga sambil menikmati suasana hijau, tempat ini cocok banget. Yang membuat ulun suka juga tamannya juga bersih. Katanya memang ada petugas kebersihan yang rutin merawat kawasan ini. Jadi pengunjung juga nyaman duduk maupun bermain bersama keluarga. Dan menurut ulun, tempat seperti ini memang penting karena bukan hanya menjadi tempat rekreasi, tapi juga tempat berkumpul keluarga dan tempat semua orang menikmati suasana kota tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Alhamdulillah, itulah sedikit cerita perjalanan kami hari ini di Taman Samarinda. Kalau menurut Pian, bagian mana nih yang paling menarik? Apakah pepohonannya, atau patung kudanya, atau suasananya? Coba tulis di kolom komentar lah. Dan kalau Pian punya rekomendasi tempat menarik lainnya di Samarinda atau sekitaran Kalimantan Timur yang wajib kami kunjungi, jangan sungkan tulis di kolom komentar juga. Insya Allah kami masukkan ke daftar perjalanan Banjar Merantau berikutnya. Terima kasih udah ikuti jalan-jalan bersama kami hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and then subscribe supaya Pian tidak ketinggalan kisah-kisah kami di tanah rantau. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.